Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan materi Faraid. Perkenalkan, saya Andi Setiawan dan nanti akan dilanjutkan oleh Ahmad Farohi dan juga Muhammad Diki Wahyudi. Pengertian Faraid. Ilmu Faraid adalah hukum kewarisan Islam yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ilmu Faraid mengatur cara-cara berpindahnya siapa-siapa saja orang yang pantas mendapatkan harta warisan tersebut sampai harta apa saja yang diwariskan. Ilmu Faraid sangat penting untuk diketahui. Pada ilmu Faraid terdapat aturan-aturan tentang siapa saja yang berhak mendapatkan warisan hingga seberapa besar bagian harta waris untuk tiap-tiap ahli waris. Dengan mengetahui ilmu Faraid, seorang muslim akan dapat dengan mudah membagikan harta warisnya sesuai syariat Islam, sehingga terhindar dari pembagian harta waris yang tidak adil yang dapat membuat perpecahan di tengah keluarga. Faraid lumrahnya bermakna kewajiban, berubah makna menjadi bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran, dan fardu secara bahasa bermakna kepastian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 237 yang artinya, maka bayarlah seperdua dari apa yang telah kalian tentukan. Pengertian ahli waris atau asabah. Asabah dalam bentuk jamak dari kata ashib yang berarti mengikat dan menguatkan hubungan. Secara istilah, asabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta tersebut dibagi kepada ahli waris zawil furud. Asabah adalah ahli waris yang saham atau bagian-bagiannya ditentukan secara pasti di dalam nas Al-Quran maupun hadis, tetapi ia menghabiskan sisa harta setelah dikeluarkan bagian zawil furud. Disebut juga dengan asabah nasabiyah. Seperti misalnya ketentuan Quran surat An-Nisa ayat 11 yang artinya, jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ia hanya diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga bagian. Dalam ayat ini, bapak asabah sedangkan bagiannya ditentukan secara pasti, yaitu mendapat 1/3 bagian dari harta warisan. Karena ibu adalah ahli waris zawil furud, ahli waris akan mengambil semua sisa bagian hartanya setelah bagian ahli waris zawil furud dikeluarkan. Ada 3 kemungkinan seseorang menjadi ahli waris. Yang pertama, mendapat seluruh harta waris saat ahli waris zawil furud tidak ada. Yang kedua, mendapat sisa harta waris bersama ahli waris zawil furud saat ahli waris zawil furud tersebut ada. Yang ketiga, tidak mendapatkan sisa harta warisan karena telah habis dibagikan kepada ahli waris zawil furud. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Farohi. Pembagian warisan dan hijab. Hijab menurut bahasa adalah tutup atau mencegah. Sedangkan menurut istilah ulama ahli faraid, hijab berarti tidak bisanya seseorang mendapat warisan yang sebenarnya. Dikarenakan ada ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit. Dengan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam bab hijab ini tercegahnya seseorang dari mendapatkan warisan, bukan karena adanya sebab-sebab yang menghalanginya mendapatkan warisan sebagaimana disebutkan pada bab penghalang warisan. Namun, dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat posisinya dengan si mayit. Jadi, sesungguhnya ahli waris yang terhalang ini memiliki hak untuk mendapatkan harta waris si mayit. Hanya saja karena ada ahli waris yang lebih dekat ke si mayit, maka dirinya terhalang untuk mendapatkan warisan tersebut. Bila orang yang terhalang ini disebut dengan mahjub, maka ahli waris yang menghalanginya disebut dengan hijab. Hijab sendiri dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada hijab hirman, di mana orang-orang yang mahjub benar-benar tidak bisa mendapatkan harta waris secara keseluruhan. Misalnya, seorang cucu laki-laki sama sekali tidak bisa mendapatkan harta waris bila ia bersamaan dengan anak laki-lakinya si mayit. Yang kedua, ada hijab nuskon, di mana seseorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan bagian warisnya secara penuh. Seperti seorang suami yang tidak bisa mendapatkan bagian setengah dan hanya bisa mendapatkan 1/4 bila ia bersamaan dengan anak atau cucunya si mayit. Pertama, ada kakek menjadi mahjub apabila bersamaan dengan bapak si mayit. Di tabel ada ahli warisnya si istri, bapak, kakek. Bagian
istrinya seperempat, bapak asabah, kakeknya mahjub. Yang kedua ada nenek menjadi mahjub apabila bersamaan dengan ibu si mayit. Yang ketiga, cucu laki-laki dari anak laki-laki menjadi mahjub bila bersamaan dengan anak laki-laki si mayit. Keempat, semua saudara si mayit, baik laki-laki maupun perempuan, baik sekandung, sebapa, ataupun seibu menjadi mahjub apabila bersamaan dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau bapak si mayit. Kelima, waladul atau saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan, selain menjadi mahjub bila bersamaan dengan ketiga ahli waris pada nomor 4 di atas, juga menjadi mahjub apabila bersamaan dengan kakek, anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Keenam, cucu perempuan dari anak laki-laki apabila bersamaan dengan perempuan si mayit lebih dari satu maka menjadi mahjub. Namun, bila ada muasibnya, ahli waris yang mengasabahkannya, maka ia tidak menjadi mahjub, namun mendapatkan bagian asabah bil ghair. Adapun muasibnya adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit. Saudara perempuan sebapak menjadi mahjub apabila bersamaan dengan saudara perempuan sekandung si mayit lebih dari satu. Namun demikian, ada muasibnya, yakni saudara laki-laki sebapaknya si mayit, maka tidak mahjub namun mendapatkan asabah bil ghair. Pada nazam terakhir dalam bab hijab ini, Imam Ar-Rabani memberikan catatan bahwa anak laki-laki dari saudara laki-lakinya si mayit tidak bisa menjadi muasib, mengasabahkan perempuan siapapun, baik yang setingkat derajatnya maupun yang lebih tinggi darinya. Pengertian wasiat. Wasiat adalah pesan tentang sesuatu kebaikan yang akan dilaksanakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Kata wasiat terambil dari kata wasatu asyaya ushi, artinya aushaituhu, aku menyampaikan sesuatu. Secara istilah, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, dapat berupa barang, piutang, atau manfaat yang dimiliki oleh si penerima sesudah orang yang berwasiat itu meninggal atau mati. Sebagian ahli fikih mendefinisikan wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal atau mati. Perbedaannya dengan hibah adalah pada hibah kepemilikan diperoleh pada saat itu juga, sedangkan kepemilikan pada wasiat diperoleh setelah si pemberi wasiat mati atau meninggal. Wasiat terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 180, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan atau tanda-tanda maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Hukum-hukum wasiat. Yang pertama, wajib. Memandang bahwa wasiat itu wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta itu banyak maupun sedikit. Yang kedua, wajib kepada orang tua dan kerabat. Memandang bahwa wasiat kepada orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi dari si mati wajib hukumnya. Yang ketiga, terkadang wajib, sunat, haram, makruh, dan jaiz atau boleh. Menurut pendapat Imam yang 4 dan aliran Zaidiyah, rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, wajibnya wasiat. Bila manusia mempunyai kewajiban syara yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila ia tidak berwasiat. Yang kedua, sunatnya wasiat. Bila ia diperuntukkan bagi kebajikan, karib kerabat, orang-orang fakir, dan orang-orang saleh. Yang ketiga, haramnya wasiat. Bila ia merugikan ahli waris, diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur dengan isnad yang sahih. Yang keempat, makruhnya wasiat.
Bila yang berwasiat sedikit hartanya, sementara ia mempunyai ahli waris baik sedikit atau banyak yang membutuhkan hartanya, demikian juga wasiat untuk orang fasik yang dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kefasikan atau kerusakan. Tapi jika si pemberi wasiat itu tahu atau yakin bahwa si penerima akan menggunakan harta untuk ketaatan, maka hukumnya menjadi sunnah. Yang terakhir, jaiznya wasiat. Bila ia ditujukan kepada orang yang kaya, baik dia kerabat ataupun bukan. Yang terakhir, syarat-syarat wasiat. Yang pertama, orang yang memberi wasiat atau pewasiat sudah dewasa, mempunyai pikiran sehat, benar-benar berhak atas harta benda yang diwasiatkan. Di samping itu, pewasiat tidak berada di dalam pengaruh yang tidak menguntungkan, seperti tertipu, terpaksa, dan keadaan-keadaan lain yang sejenis. Yang kedua, orang yang menerima wasiat atau penerima. Wasiat harus ada pada saat wasiat tersebut dilakukan, atau penerima wasiat sudah atau masih ada pada saat pemberi wasiat meninggal dunia. Yang ketiga, ketentuan jumlah yang boleh diwasiatkan. Yang keempat, pernyataan yang jelas.